Sisi internal ada beberapa, salah satunya adalah berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Ini menjadi isu utama ya, karena kan kita lihat sekarang istilahnya bocor sana, bocor sini, bocor sana, dan ini bukan tahun ini saja kan, beberapa tahun terakhir juga sempat terjadi isu itu. Itu menjadi tantangan bagi internal bagaimana kita menjaga data-data dari nasabah kita ya. Kenapa? Karena sekarang kita bisa profiling menggunakan big data analytic dan artificial intelligence. Banyak sekarang ya platform fintech dan lain sebagainya masuk ke aplikasi namanya credit scoring karena ingin memberikan informasi nih kalau orang-orang saya ini yang bagus ini, yang ini apakah nanti diberikan semacam kredit ya, apakah nanti diberikan cross selling dari produk tertentu. Ini yang menjadi tantangan secara internal. Kedua, eksternalnya adalah kembali kepada investor. Ya, yang belum listed ya, kalau sudah listed mereka kemungkinan investornya sudah exit melalui pasar modal. Tapi yang masih melakukan funding, terutama pada startup yang basis seri B, seri C dan lain sebagainya yang masih melakukan funding, ya sekali lagi bagaimana mempresentasikannya kepada investor seperti Pak Edi bahwa ini loh road to profitability saya. Jadi challenge-nya itu. Yang paling mendasar lagi dibanding itu adalah model bisnis, karena kebanyakan model bisnisnya yang salah. Ya, tidak dilakukan studi tentang demand yang tajam misalkan. Ya, karena kebanyakan kan anak-anak muda Indonesia, oh kita bisa begini, kita bisa begitu, tapi tanpa didasari oleh suatu studi yang mendalam, yang lebih katakanlah lebih ilmiah dan lain sebagainya. Itu dasar-dasar yang harus diperhatikan oleh startup-startup Indonesia. Ini kan sebetulnya sebelum Shopee Indonesia, ketidakpastian global juga menimbulkan begitu ya Pak, beberapa PHK massal di berbagai negara begitu. Tapi artinya bagaimana agar Indonesia bisa bertahan begitu dari badai yang menimpa startup ini? Ada angka yang menarik sebetulnya. Bapak Presiden Jokowi menyampaikan pada saat sidang DPR, MPR, DPD tanggal 16 Agustus mengatakan bahwa 19 juta UMKM sudah masuk ke ekosistem digital. Jadi artinya apa? Kalau satu UMKM ada 2 orang aja berarti 38 juta orang. Kita lihat positifnya ya. Ya kalau 200 PHK dari berapa puluh juta ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Itu yang pertama. Tetapi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman startup gitu, tidak hanya bisa tidak asal bisa membuat aplikasi satu hal, tapi bagaimana mengkonversinya ya, itu mau traction mau apapun, sekali mengkonversinya menjadi uang. Karena kan pada akhirnya investor akan mengatakan show me the money, bring me the money. Agar bisa sustain begitu ya Pak? Betul. Ya, sekarang kita ke Pak Edi. Pak Edi, ini di tengah ketidakpastian global ini sebetulnya faktor apa nih yang bisa membuat investor begitu ya untuk tetap mau menyuntikkan dananya? Ya, kalau investor sih ya kita kan yang penting itu kan company-nya growing terus, betul jadi tadi bilang kita lihat traction atasnya ya, top line revenue dan sebagainya. Tentu bottom line udah mulai kita lirik ya. Tapi yang penting itu sebenarnya salah satu yang mungkin kurang diekspos selama ini adalah exit ya. Ujung-ujungnya kan ya kalau saya invest ke sebuah startup itu kan bukan uangnya Edi Danus Saputro pribadi gitu kan, itu uang investor saya, baik korporasi maupun individual ya, atau keluarga atau apapun itu ya. Jadi ya uang itu harus balik. Jadi ya mungkin tolong startup ya, jangan hanya memikirkan top line maupun bottom line, of course itu semua penting, tapi mulai memikirkan juga next step-nya, exit-nya mau bagaimana, IPO atau merger atau akuisisi atau apa. Ya karena uang investor sooner or later akan ada tekanan di mana investor akan bilang tidak hanya show me the money, tapi show me the exit gitu ya. Uang saya harus dibalikin gitu. Ya syukur-syukur bisa IPO, tapi IPO selama ini kita lihat setelah IPO malah nyemplung harganya. Ya nggak apa-apa, itu proses pembelajaran ekosistem kita. Tapi mungkin cara-cara exit yang lain juga kita harus pertimbangkan ya, tidak hanya IPO. Baik Pak Rudi, sekarang kalau kita bicara soal peran pemerintah begitu ya Pak, apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita begitu untuk bisa mampu membantu startup ini melewati badainya begitu Pak? Nah begini, kita ini kan kalau kita bicara startup, kita ini bukan belum mempunyai ekosistem yang setangguh seperti di Tiongkok, di Amerika. Ya. Jadi kita masih di tahap awal. Kalau di tahap awal itu infant industry katakan, itu harus ada namanya
affirmative policy dari pemerintah yang alhamdulillah pemerintah kita itu sebetulnya tahu tidak tahu, langsung tidak langsung itu memberikan semacam affirmative policy, yaitu apa? Tidak meregulasi secara ketat. Ya. Sekarang kan sektor e-commerce itu harusnya diregulasi oleh Kementerian Perdagangan. Tapi regulasi itu bukan regulasi masalah perizinan, tetapi bagaimana dia berpindah pola pikirnya tidak hanya meregulasi, not heavy-handed regulation, tapi bagaimana memfasilitasi. Ya. Kemudian bahkan mengakselerasi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Ya, tidak diganggu itu sudah bagus. Tapi harus berpikir bagaimana memfasilitasi dan mengakselerasi agar tumbuh lebih cepat lagi. Nah, tetapi juga tentu harus berpatokan kepada kepentingan publik. Yaitu apa? Nomor satu yang paling penting adalah saat ini adalah bagaimana menyiapkan perlindungan data pribadi itu loh. Itu yang krusial. Dan pemerintah Indonesia menurut saya sih on the right track, hanya bagaimana sekarang meningkatkan akselerasi dan meningkatkan fasilitasinya dan akselerasinya itu.